Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiawati Nurrohmah dengan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti pembatas atau larangan. Sedangkan menurut istilah sangat banyak, terutama dari kalangan imam-imam mazhab termasuk yang membantahnya. Di antaranya adalah pengertian bahwa wakaf adalah pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang ditetapkan. Yang kedua, rukun wakaf. Menurut jumhur ulama, ada 4 rukun wakaf, yaitu yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau wakif. Orang yang berwakaf ini harus memiliki 4 kriteria, yaitu merdeka atau bebas dari segala hal, baik hamba sahaya dan sejenisnya. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, tidak berada di bawah pengaruh. Rukun wakaf yang kedua yaitu orang yang menerima wakaf atau mauquf alaih. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh prinsip syariah, karena wakaf merupakan amal ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka wakaf harus diberikan dan bertujuan untuk kebaikan. Rukun wakaf yang ketiga yaitu harta yang dimanfaatkan atau mauquf bih. Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat mal mutaqawwim, yaitu harta yang diwakafkan harus benda yang manfaatnya kekal, yang berarti bahwa barang atau bendanya tidak rusak ketika kemanfaatannya digunakan. Dalam perwakafan, agar dianggap sah, maka objek wakaf harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya. Kedua, objek wakaf adalah kepunyaan orang yang berwakaf. Rukun wakaf yang keempat yaitu sighot atau ikrar wakaf. Ikrar atau sighot ini adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakat untuk menyampaikan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar wakaf berarti wakif menyampaikan kehendaknya, yaitu ingin menyerahkan sebagian hartanya kepada pengelola wakaf untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu jenis-jenis wakaf. Menurut buku fikih yang disusun oleh Muhammad Tarno dan Siti Zulaikho, wakaf terbagi menjadi 3 macam, yaitu wakaf ahli atau wakaf khusus. Wakaf ahli adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi keturunan pemberi wakaf atau wakif. Misalnya wakaf yang diberikan kepada keluarga atau kerabat. Keluarga yang masuk ke dalam contoh wakaf ahli tidak hanya mengacu pada kondisi keluarga inti maupun keluarga besar, tetapi juga bisa diberikan kepada orang yang masih memiliki hubungan darah. Yang kedua, wakaf ghairi atau wakaf umum. Wakaf ghairi artinya wakaf yang diberikan bagi kepentingan umum. Penerima wakaf tidak mencakup untuk anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan darah dengan wakif saja. Wakaf ghairi merupakan contoh yang sering ditemukan di Indonesia karena biasanya digunakan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bersama, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wakaf mustarak. Wakaf mustarak merupakan contoh wakaf yang kemanfaatannya ditunjukkan untuk keturunan wakaf maupun masyarakat umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.